Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semesta, kita bertemu kembali pada hari ini dan ini adalah sesi terakhir, sesi kelima diskusi kita tentang 7 langkah menggapai masa depan kita yang lebih baik sebagai resolusi hidup kita di tahun 1444 Hijriah. Sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada saat sekarang ini, kita sudah sampaikan bahwa posisi kita sekarang ini masing-masing berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai pengusaha, ada orang-orang yang masih berkutat dengan aktivitasnya sebagai karyawan, ada juga ibu rumah tangga, ada anak, ada pelajar, ada mahasiswa, ada yang memiliki banyak kegiatan, semua hal dilakukan. Maka bagaimana kita mengisi tahun-tahun ini menjadi tahun yang begitu istimewa, di tahun yang kita harapkan bisa lebih baik dari tahun kemarin. Langkah yang kelima, sahabat sekalian, adalah asah soft skill kita. Mari kita mengasah soft skill. Selain life skill yang ada dalam diri kita yang mesti kita asah, tapi ternyata banyak penelitian mengatakan dan menuliskan betapa pentingnya kita mengasah soft skill dalam diri kita. Di antara yang paling penting atau dalam bahasa yang lain, dia adalah tentang kecerdasan emosional kita, tentang diri kita sendiri. Kita harus memiliki kemampuan untuk terus memanajemen diri, memimpin diri kita sendiri, beradaptasi. Kita mampu untuk membangun hubungan yang lebih positif, yang lebih baik pada banyak orang, pada orang lain. Dalam bahasa yang lain juga kita sebut kecerdasan intrapersonal atau interpersonal. Jadi bagaimana kita manage sebaik mungkin perasaan kita, pikiran kita, hati kita, dan hubungan kita kepada orang lain. Ini menjadi catatan nih pada langkah yang kelima untuk bisa menggapai hari esok yang lebih baik lagi. Mungkin ada banyak sekali goresan-goresan, irisan-irisan yang terjadi selama ini antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Setelah hari ini kita barangkali bisa lebih menata diri, menata hati, menata pikiran kita, agar Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi ilham terbaik buat semua hati, agar semuanya hidup dalam damai, dalam ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, dengan soft skill yang terus kita asah sejak hari ini. Sahabat, yang keenam, langkah keenam adalah fokus. Jadi semua yang sudah kita catat, yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita mimpikan, yang sudah kita aksi nyata yang sudah kita lakukan itu, mari kita fokus menjalankannya. Mari kita terus berada pada garisnya, pada relnya, agar kalau ada gangguan dan cobaan-cobaan yang datang di sekitar kita, kita tetap mampu untuk kembali on the track, balik lagi. Oh, bahwa aku maunya ini loh, aku mau kuliah sungguh-sungguh, aku mau belajar lebih giat, aku ingin menjadi anak yang bisa lebih soleh, anak yang bisa lebih membahagiakan ibu ayahku yang sudah selama ini mungkin mereka merasa aku ini tidak bisa dibilangin, tidak bisa diomongin, gitu, sulit dinasehatin. Maka tahun ini ya Allah, aku kepengen jadi anak yang lebih istimewa di mata orang tua, di mata ibu, di mata ayah selagi mereka masih ada. Ini contoh gitu ya. Kita fokus tuh, balik lagi. Ada godaan dari orang lain, dari orang di sekitar kita balik lagi. Fokus supaya kita melewati semua rangkaian aktivitas hidup kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita niatkan dari awal. Terus luruskan niat kita. Fokus, tanyakanlah pada diri kita, sebenarnya selama ini apa yang kita sibukkan. Jangan-jangan selama ini kita masuk dalam kategori seseorang yang sibuk, tapi sibuk tak menentu. Kesibukan kita tak menghasilkan apapun. Kesibukan kita tidak menambah persaudaraan. Kesibukan kita tidak menambah kekuatan
atas kelebihan-kelebihan diri kita. Kesibukan kita nggak menambah ilmu pengetahuan, kesibukan kita nggak menambah teman, kesibukan kita mungkin nggak menambah banyak karya. Justru kita nggak tahu apa hal yang kita sibukkan selama ini. Maka ayo kita fokus sibuk pada satu mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan dan rencanakan. Terakhir, sahabat sekalian, ini menjadi satu sesi akhir tentang 7 langkah menggapai masa depan kita yang lebih baik. Setelah kita udah berusaha untuk memiliki mindset terbaik dengan mindset revolution kita punya mimpi yang besar, kita punya rencana-rencana yang matang, kita punya aksi-aksi nyata yang terus kita lakukan setiap hari. Nah, kita berani memulainya, lalu kita mengasah soft skill kita terus, hubungan kita dengan orang lain, dan yang paling penting tentu hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang membuat kita sempurna sampai seperti ini. Kita bangun lebih baik lagi hubungan itu dan fokus dengan yang mau kita jalani ini, yang mau kita lakukan ini. Lalu setelah semua itu kita lakukan, setelah semua itu kita kerjakan, setelah semua itu kita lewati, kita siap untuk berani mengambil resiko apapun. Kita siap dengan resiko apapun. Keberhasilankah sesuai dengan yang kita impikan, atau mungkin kebelum berhasilan, ya. Sekali lagi bukan harus menyebut kata gagal, karena dari awal kita sudah sepakat gagal itu nggak pernah ada. Gagal itu nggak pernah ada. Yang ada adalah berhasil atau belajar. Jadi kalau kita belum berhasil, bukan berarti kita gagal. Kita sedang belajar. Jadi kita siap mengambil resiko apapun. Semua impian sudah kita kuatkan, kita niatkan, rencana-rencana sudah kita tuliskan, aksi-aksi nyata dan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar sudah begitu kuat kita lakukan. Hubungan kita kepada Allah Sang Khalik dan kepada makhluk yang diciptakannya sudah kita usahakan untuk terus kita bangun lebih baik lagi di tahun ini. Toh namun kemudian resiko atau hasil akhir yang tetap kita terima sesuatu yang mungkin belum seperti yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita tetap harus siap menerima bahwa kita sedang belajar sampai semua itu menjadi sebuah hitungan nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis sebuah catatan, tidak pernah gagal berarti tidak pernah mencoba. Justru kalau ada orang yang mengatakan dia tidak pernah gagal dalam hidupnya, sesungguhnya barangkali dia tidak pernah mencoba apapun atas segala perjalanan hidup yang dia lewati selama ini. Jadi kegagalan paling nyata dalam catatan saya adalah tatkala kita menerima buku catatan hidup yang lebih banyak itu dari tangan kiri atau dari sisi sebelah kiri kita. Inilah kegagalan paling nyata dalam hidup kita ketika nanti berada di alam yang berbeda. Di akhir hidup kita menerima catatan-catatan kehidupan kita dari catatan tangan sebelah kiri. Kejelekan, kemaksiatan, keburukan, dan semua hal yang tidak baik dalam hidup di dunia ini. Sepanjang kita melakukan hal-hal baik dalam hidup ini, hal-hal yang memberikan manfaat buat orang lain, maka sepanjang itu apapun hasilnya, insya Allah kita mendapatkan nilai pahala, ajrun, dan nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semesta yang saya banggakan, inilah 7 langkah kita berusaha untuk bisa terus menjadi hambanya yang bisa melakukan perbuatan baik setiap hari. In ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, jika kita berbuat sebaik-baiknya perbuatan, maka semua itu akan kembali kepada diri kita juga. Maka jangan pernah khawatir, kita terus yakin, optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik lagi dari semua usaha yang telah kita lakukan. Terima kasih sahabat semesta. Semoga semua ini memberi manfaat buat diri saya sendiri dan kita semua yang mendengarkan. Demikian dari kami, saya Suwardi Hamzah. Mudah-mudahan Studio Semesta terus bisa belajar, berbagi, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.